Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurella dengan NIM 225240174. Di sini saya ingin menceritakan tentang esai yang telah saya buat dan poin-poin yang akan saya ceritakan. Yang pertama ada sejarah kitografi, yang kedua ada sistem kitografi, yang ketiga ada penerapan primitif pada sistem kitografi. Jangan lupa nonton selanjutnya. Kitografi telah menjalani evolusi monumental, bertransisi dari sekedar seni merangkai sandi seperti pergeseran huruf sederhana pada Chaucer-Chichester menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan terapan paling vital, yang fondasinya sepenuhnya diletakkan di atas teori bilangan. Kehadiran kriptografi kunci publika di paruh abad ke-20 bukan hanya sebuah inovasi teknologi, melainkan sebuah lompatan paradigma filosofis. Paradigma lama berfokus pada kerahasiaan kunci. Paradigma baru berfokus pada kekerasan matematis dari masalah-masalah bilangan prima. Inti dari keamanan digital kita hari ini, mulai dari komunikasi transkripsi hingga autentikasi identitas, secara intrinsik terkait pada jaminan matematika bahwa penemuan faktor prima dari bilangan yang sangat besar, seperti pada RSA, atau pemecahan logaritma diskrit, seperti pada Elgamat dan ECC, memerlukan waktu komputasi yang secara eksponensial tidak mungkin dicapai oleh mesin klasik. Implikasi kritis dan ruang lingkup keamanan real-world inference. Penerapan teori bilangan ini telah menciptakan infrastruktur kepercayaan global. Sistem kunci publik memungkinkan tanda tangan digital yang tidak hanya menjamin kerahasiaan pesan, confidentiality, tetapi juga memastikan keutuhan, integriti, dan data membuktikan keaslian pengiriman non-repudiation. Tanpa fondasi ini, tidak akan ada kompres yang aman, tidak ada sistem perbankan daring yang terjamin, dan tidak ada komunikasi rahasia antar negara yang dapat dipercaya. Keamanan kriptografi kini menopang pasar saham, jaringan energi, data medis pasien, dan bahkan sistem persenjataan militer. Singkatnya, teori bilangan adalah penjaga gerbang dari seluruh peradaban digital. Kekuatan sistem ini terletak pada kesederhanaan konsepnya, mudah untuk dihitung, mustahil untuk dibatalkan, dan yang menciptakan asimetris komputer yang sangat penting bagi pertahanan siber. Kriptografi kurva eliptik sebagai puncak efisiensi, moderasi. Dalam evolusi ini, kita menyaksikan puncak efisiensi melalui kriptografi kurva eliptik atau ECC. ECC adalah bukti betapa fleksibelnya teori bilangan. Dengan memanfaatkan properti unik dari kurva eliptik pada medan terbatas, ECC mampu menawarkan tingkat keamanan yang setara atau bahkan lebih tinggi dari RSA dengan panjang kunci yang jauh lebih pendek. Penggunaan kunci yang lebih ringkas ini berdampak besar pada efisiensi bandwidth, kecepatan permosesan, dan konsumsi daya, faktor-faktor drusal dalam perangkat seluler, dan Internet of Things atau LOT. Meskipun telah berhasil mengoptimalkan sistem berbasis logaritma diskrit, ECC tetap mewarisi kerentanan fundamental yang sama. Krisis kuantum dan konsep Harvest Now Descripted Letter atau DDS. Ancaman terbesar yang menaungi warisan teori bilangan ini adalah kemajuan tak terhindarkan dalam komputasi kuantum. Kehadiran algoritma Shor bukan sekadar peningkatan kecepatan komputasi, melainkan sebuah peluru perak teoritis yang dirancang khusus untuk menghancurkan masalah faktorisasi dan logaritma diskrit. Para ahli memperkirakan bahwa dalam dekade mendatang, komputer kuantum skala besar akan memiliki kemampuan untuk merusak enkripsi yang saat ini melindungi data sensitif kita. Situasi ini memunculkan kekhawatiran yang disebut Harvest Now Descripted Letter, di mana penyerang menyimpan data transkripsi yang mereka sadap hari ini, dengan keyakinan bahwa mereka akan dapat mendeskripsikannya di masa depan begitu komputer kuantum tersedia. Kriptografi panca kuantum atau
PQC sebagai solusi adaptive response. Menanggapi kasus ini, komunitas riset global kini berfokus pada kriptografi pasca kuantum atau PQC. PQC adalah suatu untuk menemukan masalah-masalah matematis baru yang diperkirakan akan tetap sulit dipecahkan, bahkan oleh komputer kuantum. Masalah-masalah ini berasal dari cabang teori bilangan dan matematika disiplin yang berbeda, seperti kriptografi berbasis kisi, lattice basic cryptography, hash basic cryptography, dan kode basic cryptography. Proses standarisasi yang dipimpin oleh bangsa seperti NIST, National Institute of Standards and Technology, Amerika Serikat menunjukkan urgensi global untuk menggantikan algoritma lama sebelum terlambat. Transisi ini tidak akan mudah. Ini memerlukan migrasi besar-besaran terhadap seluruh infrastruktur digital dunia. Implementasi kebijakan dan kewajiban etis, policy and ethics. Transisi ke PQC bukan hanya tugas teknis, tetapi juga kewajiban kebijakan dan etis. Organisasi, pemerintahan, dan perusahaan harus mulai mengaudit aset data mereka, menentukan data mana yang memiliki umur panjang, misalnya data medis, rahasia negara yang harus segera dilindungi dengan PQC. Selain itu, ada tanggung jawab etis untuk menjaga kerahasiaan informasi di masa depan, terutama data pribadi masyarakat. Diperlukan kolaborasi erat antara akademis, pengembangan perangkat lunak, dan pembuat kebijakan untuk memastikan transisi yang mulus, efisien, dan tanpa bug yang dapat menimbulkan kerentanan baru. Penegasan kembali peran sentral matematika atau final synthesis. Pada akhirnya, evolusi kriptografi adalah kisah tentang keunggulan matematika. Setiap kali keamanan V berkali diuji, solusinya selalu ditemukan pada tingkat abstraksi matematis yang lebih tinggi dan lebih sulit. Meskipun komputasi kuantum mengancam untuk meruntuhkan fondasi keamanan berbasis faktorisasi, ia secara ironis justru memperkuat peran sentral matematika murni dalam keamanan digital. Kita tidak beralih dari matematika, kita hanya beralih ke cabang matematika yang berbeda. Oleh karena itu, investasi yang berkelanjutan dalam penelitian matematika, khususnya teori bilangan, adalah investasi yang paling tragis bagi kedaulatan informasi dan jaminan keamanan digital di masa depan. Masa depan yang aman adalah masa depan yang dijaga, kini dan selamanya, oleh kekuatan bilangan. Mungkin sekian dari saya tentang sejarah kriptografi dan sistem kriptografi dan penerapan sistemnya pada kriptografi. Sekian dari saya, Assalamualaikum.